Nah, bicara budget teman-teman, belum gue bahas budgetnya. Untuk jadi seperti ini kurang lebih habis 20. Assalamualaikum, selamat datang lagi di channel 902 Garage. Setelah beberapa video Yamaha Aerox terus ya guys ya, di depan gue sudah ada PCX, dan mudah-mudahan ini nanti videonya akan terus ya, karena memang ini motor kebetulan lagi banyak project di bengkel. Jadi PCX 160 yang terbaru 2025, tapi ini motornya keluaran 2026 guys. Tipenya CBS, versi yang CBS ya, bukan yang Rodsing, yang ABS. Kan banyak banget ini tipenya, ada yang ABS, ada yang Rodsing. Jadi ini tipe yang CBS, hanya beda di apa namanya, teknologi lah ya, speedometer dan lain-lain. Tapi secara body, secara bentuk sama. Nah, ini mau gue bahas dulu sebelum detail spek modifnya. Jadi kalau teman-teman, mungkin ini nanti akan ada beberapa video yang berkelanjutan, karena memang ini modifnya belum selesai. Partnya udah disiapin sebenarnya, tapi belum selesai. Sengaja gue buat ambil video dulu buat teman-teman sebagai referensi modif seperti ini dulu. Jadi ini PCX 160 ngebangunnya kayak, istilahnya tuh kayak ngebangun rumah guys. Jadi fondasi dulu, di bagian kaki-kaki dulu sampai naik ke atas. Nah, ini yang dibentuk di sini adalah kaki-kakinya dulu teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat, mungkin ada yang sudah nonton di konten Instagram atau di TikTok. Jadi ini kaki-kaki dulu yang dibangun, mulai dari aksesoris. Jadi pengereman ini masih bertahan nih. Gue bahas dia dari bagian atas dulu ya. Jadi pengereman masih bertahan, hanya penggantian aksesoris dari handle rem, tutup cover minyak rem, terus spion. Tapi secara fungsi, secara part, ini tidak ada yang diganti, hanya aksesoris saja. Terus dari selang rem, kaliper, itu masih bertahan. Jadi di bagian atas nih, yang diganti baru ini, spion, terus tutup cover minyak rem, dan handle rem kanan kiri sepasang. Ini dari Black Diamond semua brandnya, sama visor. Karena visor yang originalnya kan ada dudukan plat nomor di sini ya. Omnya request jangan deh, polosin aja, jadi pakai stiker. Itu tinggal tinggal teman-teman aja nanti mau seperti apa requestnya. Tapi di sini di bagian atas ini baru ini yang diganti teman-teman. Jadi belum ada banyak yang berubah. Tapi Omnya sudah siapin. Karena kemarin tuh sebenarnya sudah disiapkan pengereman, tapi pengen dipakai lebaran dulu nih motor katanya. Ya udah pakai dulu kondisi seperti ini. Bagian atasnya, terus di bagian bawah nih pijakan kaki bordesnya sudah ganti juga Black Diamond. Push belakang juga sudah ganti pakai Black Diamond. Body masih original, terus part-part body belum dipainting. Itu ya sama kayak ngebangun rumah guys. Jadi bagian pengecetan itu belakangan, finishing lah istilahnya. Nah ini masih dipertahankan, tapi konsepnya sudah ada, sudah mateng dari awal, hanya proses eksekusinya aja yang belum dilaksanakan. Sekarang bagian kaki-kaki gue bahas. Di bagian depan teman-teman, ini part yang terbaru nih, karena memang di pasaran, di sosial media juga teman-teman lihat lah, RPD ngeluarin shock upside down yang khusus memang buat PCX 160. Kalau ke 150 gue kurang tahu ya, karena belum coba pasang, tapi kalau ngelihat konstruksinya sih sama. Ini udah dipasang upside down dari RPD yang full adjustable, atas bawah ada setelannya, mau di setel preloadnya, ribbonnya, kompresinya, ini ada cuma 3. Jadi ada 3 setelan, ada kuncinya. Kemarin sempat gue review juga di Instagram, ini sama di tabung atas ya, itu bisa di setel. Jadi tampilannya udah kelihatan banget, padet banget lah gitu dibanding shock original. Cuma yang membedakan adalah ketika teman-teman ganti pengereman nanti. Ini sebenarnya basicnya pengeremannya itu standar, cuma karena piringan depannya sudah ganti ukuran 260, jadi otomatis bracket kaliper depannya juga harus diganti. Ini piringan 260, kalau bawaan dari RPD-nya itu nggak ada bracket buat piringan 260. Dia langsung otomatis ke kaliper 4 piston aksial atau radial. Jadi teman-teman pilihannya nanti seperti itu. Tapi kalau teman-teman order di 902 Garage itu bisa spek seperti ini. Jadi misalnya Om, kalipernya saya mau bertahan dulu, hanya piringan yang ganti, lebih hemat jadi. Jadi nggak perlu ganti pengereman, masih standar original, hanya ganti piringan. Ini sebenarnya gue coba kasih solusi sih buat ke teman-teman, karena gue ngerasa cukup lah pengereman masih original kalau mau dipakai harian gitu kan. Nah ini
di bagian suspensi depan. Peleknya juga sudah ganti ini dari originalnya, tapi secara ukuran ini pelek depan belakang sama seperti originalnya, ring 13 dan ring 14, Delcavic NOZ ring 14 depan ukurannya 2,5 inch. Bannya ini ban sama persis yang gue pernah pakai di ADV 160 di konten-konten sebelumnya, ADX, mereknya, brandnya, ukurannya 100/80. Sebenarnya sih ban juga sama lah ukurannya ya depan belakang karena ini nggak upgrade dari segi ukuran, tapi hanya penampilan atau brandnya yang beda. Ini di bagian depan teman-teman, spakbor masih original semua, hanya piringan aja 260, pelek masih ukuran sama. Mungkin nextnya nanti akan ganti pengereman radial. Nah ini di bagian depan, kita pindah di bagian belakang. Bagian belakang teman-teman bisa lihat suspensinya. Kalau dari segi pabrikan nih satu inian lah ya, satu perusahaan lah ya, YSS, G-Series, sama RPD ya, satu pabrikan lah istilahnya, satu importir. Cuma ini request nih, ada request kemarin omnya minta dipasangin sekalian preload karena YSS-nya ini nggak ada setelan guys, nggak ada untuk kompresi atau apa, jadi memang versi yang standar tapi minta request dipasangin preload. Jadi preload ini bisa buat nyetel si pernya ya, buat neken per lebih keras atau lebih empuk di setelnya sih, bisa ini berfungsi. Terus di bagian belakang selain suspensi, pelek juga yang tadi gue informasiin di depan, sama ukurannya 3,5 inch, sama seperti originalnya ring 13. Bannya pun sama, ukurannya 130/70. Mereknya ADX, lebarnya sama, peleknya, bannya juga sama. Terus yang belum kelihatan dari sana, knalpotnya udah ganti knalpot racing guys. Jadi ini knalpot pakai DX Generation, yang terbaru. Tipenya apa ya? Gue lupa nih. Tipenya Hexa kalau nggak salah karena memang di bagian belakangnya ini ada end cap-nya tuh ada profil-profil cakep. Secara tampilan belakang nggak banyak berubah juga karena memang masih mempertahankan pengereman belakang, swing arm juga mempertahankan, tapi kemarin gue sempat singgung juga di Instagram, ini rencananya swing armnya mau ganti, pengeremannya mau ganti. Karena kemarin sih sebenarnya mau dipasang, karena swing armnya itu otomatis harus ganti pengereman, jadi nggak bisa pakai pengereman standar. Jadi mau nggak mau bertahan dulu swing armnya original, nextnya sekalian ganti pengereman. Jadi teman-teman nanti akan lihat mungkin nanti hasil akhirnya ini setelah dimodif, ya entah mungkin mau diikutin kontes sama omnya atau gimana, gue kurang tahu juga. Tapi kayaknya ini udah full modif banget nantinya karena part-part karbon, terus body painting, di finishing juga itu nanti akan terlihat. Ini di bagian belakang teman-teman. Ya, teman-teman, selain part-part yang besar yang terpasang di kaki-kaki, di sini juga ada di PCK ini juga ada part-part yang kecil-kecil yang detail lah istilahnya. Jadi kayak garnish nih, garnish original resmi dari Hondanya dipasangin di beberapa ya di bagian depan, terus di bagian cover radiator itu ada garnish. Kemarin-kemarin tuh request juga kayak ini apa cover standar 1 dan standar 2 di coverin juga pakai brandnya Black Diamond. Sebenarnya kalau detail-detail kayak begini, kecil-kecil, memang kelihatannya nggak apa, biayanya nggak besar. Tapi kalau teman-teman detailin semua, kayak buat kompetisi, buat kontes, baut-baut titanium atau apa, itu kan bicaranya detail ya. Kalau banyak pasti budgetnya besar. Jadi balik lagi tergantung konsepnya teman-teman, budgetnya kayak gimana. Jadi nggak harus selalu detail banget. Mungkin kalau memang buat kompetisi, hayo gitu. Tapi kalau mau dipakai seperti ini udah cukup kalau menurut gua. Nah, bicara budget teman-teman, belum gue bahas budgetnya. Untuk jadi seperti ini kurang lebih habis 20 juta. 20 juta kurang lebih untuk jadi seperti ini, kaki-kaki dan aksesoris lah gitu. Tapi karena kemarin ada request lebih dari ini, omnya budgetnya itu kemarin kisaran 30, tapi gue nggak tahu deh nanti hasil akhirnya. Karena memang ada painting, ada karbon, ada pengereman yang nambah besar lagi biayanya ya teman-teman. Jadi untuk jadi seperti ini teman-teman cukup bisa mengeluarkan budget 20 juta atau mungkin bisa request ke 902 Garage, Om, saya ada budget 15 atau 10, jadi spek seperti apa aja bisa, nanti tinggal dikondisiin aja gitu teman-teman. Nah teman-teman tadi udah detail partnya udah gue coba jelasin, kurang afdol kayaknya kalau emang gak reading. Biasanya memang kalau review di YouTube gue selalu berusaha pengen reading gitu, cuma tergantung ya, kalau ngevlog ya mungkin nggak bisa. Nah ini mau gue coba tes jalan, jadi teman-teman bisa lihat posisinya karena memang ini speknya depan belakang nggak ada yang di downsize ya, ukurannya sama, sok depan ukurannya sama, sok belakang ukurannya sama. Kalau kemarin kan Aerox udah di downsize semua full. Nah jadi ini bicaranya kenyamanan nih, posisi readingnya seperti apa nanti. Yuk kita cobain.
sudah lihat posisi readingnya seperti itu, jadi bisa lihatlah kenyamanannya ini motor. Gue ngerasa nyaman banget emang ini dipakai jalan, dipakai harian juga nih kayaknya enak nih motornya. Daripada ya memang beda 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 tipe ya. Kalau gue pakai Aerox kayak sporty banget, tapi kalau bicara kenyamanan, posisi reading, kakinya PCX 160. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel 902 Garage. Mudah-mudahan video kali ini bisa menginspirasi, bisa bermanfaat. Terus baru kali ini gua upload, kalau nggak salah baru kali ini ya, PCX 160 di YouTube 902 Garage. Mudah-mudahan kedepannya ada project-project lagi, dan memang ini nanti gue coba shoot lagi kalau memang sudah jadi hasil akhirnya, karena pasti akan berbeda. Gitu guys. Terima kasih. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.